Tema firman Tuhan hari ini berhubung karena ini masih musim-musimnya hari kemerdekaan. Saya beri tema kita hari ini, kemerdekaan yang sejati. Semua kita di sini sudah merdeka? Merdeka? Amin, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu film yang pernah saya nonton. Film ini mengisahkan sebuah perjuangan yang dirindukan oleh satu bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Nah, film ini pada kisahnya, akhir ceritanya Bapak Ibu yang terkasih, seorang pemimpin ini yang memimpin bangsa ini untuk meraih kemerdekaan. Mereka kalah, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika mereka kalah, pemimpinnya ini ditarik di depan semua anggota-anggotanya, semua bangsanya, ditarik oleh musuhnya yang telah mengalahkan mereka, dan dinyatakan di sana jika ia menyerah maka dia akan menjadi budak bagi bangsa ini. Jika ia menyerah, tetapi jika ia tidak menyerah, maka dia, sang pemimpin itu, akan dipegal kepalanya, lehernya akan dipotong. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah kegelisahan itu, di tengah-tengah itu, dia sudah ditaruh di paling depan. Dia ditanyakan, memilih menyerah atau merdeka? Memilih menyerah atau bebas? Bapak Ibu yang terkasih, semua orang merindukan supaya orang itu akan mengatakan saya menyerah. Setidaknya dia walaupun menjadi budak, setidaknya dia tetap masih bisa hidup. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya meskipun dia tahu nantinya ketika ia mengatakan saya tidak menyerah, kepalanya akan dipotong, maka ia berkata, di tengah-tengah itu dia berkata freedom, artinya mau bebas. Dia tidak mau diperbudak oleh bangsa itu sekalipun dia harus dipotong kepalanya. Dan apa yang terjadi ketika ia berkata freedom, maka kepalanya lepas dari badannya. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa film ini mengisahkan bagi saya? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang terkasih, arti sebuah perjuangan memperoleh kemerdekaan itu dirindukan oleh semua orang. Percaya tidak? Siapa di sini yang mau diperbudak? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Semua kita di sini pasti merindukan yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Dan bangsa kita juga sudah mengalami hal itu. Bangsa Indonesia juga sudah mengalami hal itu. Dan pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, apakah bangsa Indonesia sudah benar-benar merdeka? Kita tahu kita sudah mau merdeka dari penjajah kita 75 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan saya, apakah bangsa ini yang sudah dinyatakan merdeka dari bangsa lain sudah benar-benar merdeka? Jawabannya belum. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu kita memang sudah merdeka dari penjajah, tetapi kita tahu sekarang masih banyak bangsa Indonesia yang masih terperosok, misalnya dari berbagai ekonomi atau pola pikir yang salah dan banyak segala macam. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kasih kepada kita kemerdekaan yang sejati, yang seperti saya katakan tadi, tema kita adalah kemerdekaan yang sejati tidak bisa ditemukan oleh manusia, bangsa sekalipun di tempat lain. Hanya di satu tempat kita menemukan, yaitu kemerdekaan yang sejati. Di mana itu Bapak Ibu yang terkasih? Halo? Di mana itu? Di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Boleh salah satu membacakan kepada kita? Kejadian pasal 1 ayat 26. Bila bermanalah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan melayang di bumi. Di sana dikatakan baiklah kita akan menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ketika manusia diciptakan oleh Allah, di sana Allah memberikan satu
Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita yang di atas segala-galanya, itu yang saya sebut sebagai pribadi yang bebas. Tidak ada pribadi yang memperbudak Tuhan kita. Maka Tuhan kita memberikan satu sifat itu kepada manusia, yaitu kebebasan, yang disebut sebagai orang-orang sebagai free will. Tuhan memberikan free will kepada manusia, kebebasan. Tuhan tidak menciptakan manusia sama seperti robot. Kalau robot kan sudah ditentukan, jadi robot itu melakukan itu sudah diprogramkan. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah, memberi satu kebebasan. Artinya manusia diberikan free will oleh Tuhan, bisa memilih. Paham sampai sini? Manusia diciptakan oleh Tuhan bisa memilih. Artinya bisa memilih sesuatu yang baik dan bisa memilih sesuatu yang tidak baik. Itu kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dilakukan manusia? Sesungguhnya Allah merindukan ketika manusia diciptakan, Tuhan merindukan supaya manusia itu menjadi pribadi yang melakukan rencana Tuhan, melakukan free will-nya dengan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, manusia menyalahgunakan free will, kebebasan yang Tuhan berikan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Manusia melakukan itu di hadapan Tuhan. Manusia melakukan menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk mengkhianati Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, setelah itu terjadi, maka kemuliaan Allah lepas daripada manusia. Dan kita tahu ketika manusia berbuat dosa, maka Allah mengusir mereka dari mana? Dari Taman Eden. Ini menunjukkan bahwa manusia dan Tuhan ada jarak. Dan Bapak Ibu yang terkasih, setelah itu terjadi, manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata setiap manusia yang melakukan dosa adalah budak dosa. Yang tadinya manusia memiliki freedom, kebebasan, manusia tidak diperbudak oleh siapapun. Setelah mereka berbuat dosa, mereka menjadi budak dari dosa. Kita lihat di dalam Yohanes, ini inti pembahasan kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Kalau sudah dapat semuanya, kita baca bergantian ya. Ini inti pembahasan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30, saya ayat 30, 31 Bapak Ibu, nanti kita gantian lagi 31, 32 saya, begitu seterusnya sampai yang ke-36. Begini firman Tuhan, saya bacakan kepada kita. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu adalah mereka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam nama, tetapi anak tetap tinggal dalam nama. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang sekelompok orang Yahudi mulai percaya kepada Yesus, dan dia berkata, jika kamu benar-benar melakukan firman-Ku, kamu benar-benar menjadi murid-Ku, dan kamu mengenal kebenaran. Setelah kamu mengenal kebenaran, kamu dimerdekakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Yahudi
dan bangsa-bangsa lain lagi. Artinya ini menunjukkan bahwa orang Yahudi ini menyatakan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan Yesus. Nah, secara rohani, apakah bangsa ini juga merupakan orang yang diperbudak? Tuhan Yesus menyatakan di ayat yang ke-34, membantah pernyataan orang Yahudi yang begitu bangga menyatakan, aku ini adalah keturunan Abraham, kami tidak pernah diperbudak oleh apapun. Makanya Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, dari situ kita tahu bahwa itu yang terkasih, Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, kamu itu adalah hamba dosa, kamu itu adalah budak daripada dosa. Sekarang kalau kita mau lihat, siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Halo? Ada? Kalau ada angkatkan? Ada? Kita setuju tidak ada ya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 tahap yang dilakukan, ada 3 tahap dosa. Yang pertama, ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia tahap pertama saya katakan sebagai manusia yang mungkin melakukan dosa. Kalau mungkin artinya manusia ada kemungkinan tidak melakukan dosa. Ada kesempatan manusia tidak melakukan dosa. Itu pada saat manusia diciptakan pertama sekali oleh Allah. Itu adalah ciri manusia yang pertama. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu dikatakan sebagai manusia yang tidak mungkin tidak melakukan dosa. Perhatikan, manusia itu tidak mungkin tidak melakukan dosa. Artinya manusia tidak ada kesempatan untuk tidak berdosa. Manusia terus berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan, itu tahap dosa. Dan yang tahap ketiga, setelah nanti manusia ini kiamat, maka ada yang disebut manusia tidak bisa lagi berbuat dosa. Itu kalau kita sudah masuk dalam kerajaan surga. Manusia tidak ada lagi kesempatan untuk berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus memerdekakan manusia yang tidak mungkin tidak berdosa ini. Yesus mau melepaskan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini dan sudah melakukan dosa dan sudah menjadi budak daripada dosa. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu tidak ada pribadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 19 sampai 21. Kita melihat bagaimana manusia di hadapan dosa. Sudah dapat semuanya? Akan saya bacakan lagi. Roma 7 ayat 19 sampai ke-21 begini firman Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini pernyataan Paulus ya, 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Maksudnya Paulus sebenarnya merindukan melakukan sesuatu yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini menunjukkan bahwa kuasa dosa itu begitu besar dalam kehidupan manusia, begitu menekan kehidupan manusia. Rasul Paulus ada mengatakan, sebenarnya saya kadang merindukan melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada kuasa yang mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jangankan kita manusia biasa, pendeta juga bisa melakukan hal ini. Rasul aja bisa melakukan sesuatu yang jahat. Ini menunjukkan bahwa manusia sudah diperbudak oleh dosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang ada di dalam dosa adalah seperti orang yang ada di dalam kegelapan.
Tahu ketika kita misalnya ada di dalam suatu ruangan yang gelap, lampunya mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu yang terkasih. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, mau bergerak takut, ya kan? Mau melakukan apa-apa kita takut. Yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang menakutkan, kekhawatiran. Maka damai sejahtera itu tidak ada dalam kehidupan pribadi manusia yang hidup di dalam dosa. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari semua yang terjadi dalam kehidupan manusia, manusia telah jatuh di dalam dosa. Itu poin yang pertama. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia diperbudak oleh dosa. Ada satu sukacita yang baik yang kita dengar dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ia memberikan satu kemerdekaan yang sejati kepada pribadi manusia. Kita melihat bagaimana Tuhan datang ke dunia. Tujuannya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Untuk membebaskan saya dan saudaraku yang telah jatuh di dalam dosa itu, melepaskan saya dan saudara yang telah tinggal di dalam dosa itu, yang telah diperbudak oleh dosa itu, supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita merdeka di dalam Yesus. Amin. Setuju dengan saya, Bapak Ibu yang terkasih? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang 36. Saya bacakan kepada kita. Yohanes pasal 8 ayat 36 tadi. Jadi, setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi itu, kamu itu adalah budak dosa, kamu sudah berbuat dosa, jadi kamu diperbudak oleh dosa. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari budak dosa ini? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita harus melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-30 berkata, 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi, orang yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Salah satu kunci supaya kita lepas dari budak dosa, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Karena Dia ada kuasa yang bisa melepaskan kita dari perbudakan dosa, yang bisa membawa kita kepada sebuah kemerdekaan, kecuali Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita menemukan kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Tuhan Yesus merdekakan dari kita? Kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang tahu? Tuhan Yesus memerdekakan kita dari apa? Yang pertama, dari dosa. Karena kita setelah jatuh di dalam dosa, itu poin yang pertama, Tuhan Yesus ingin melepaskan kita dari dosa itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Siapa yang tahu? Setelah Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa, apa yang Tuhan Yesus berikan lagi kepada kita, supaya kita benar-benar menjadi merdeka dan sejati? Halo? Kemerdekaan melepaskan kita dari maut. Kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 2. Salah satu membacakan kepada kita. Tuhan Yesus memerdekakan kita dari perbudakan maut. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya karena kita telah jatuh di dalam dosa, kita ini adalah pribadi-pribadi yang dibinasakan oleh Tuhan. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang akan menerima hukuman maut, Bapak Ibu yang terkasih.
kematian rohani. Kenapa ada kematian rohani? Ya sebenarnya manusia tadi diciptakan oleh Tuhan dari awal. Manusia adalah kekal, tidak ada kematian. Jawabannya karena dosa Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa ada kematian jasmani? Jawabannya karena ada dosa Bapak Ibu yang terkasih. Sesungguhnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia tubuh yang jasmani tidak akan pernah. Itu kita akan menemukan yang namanya kekekalan. Sampai sekarang kalau tidak terjadi perbuatan dosa, maka sampai sekarang mungkin kita masih bertemu dengan yang namanya Abraham. Ya, ya, kita masih bertemu dengan Nuh. Kita masih bertemu dengan tokoh-tokoh Allah kita. Kita masih bertemu dengan nenek moyang kita yang telah mendahului kita. Kalau tidak ada perbuatan dosa yang membuat kita menjadi mati, saudara yang terkasih. Kenapa ada kematian kekal? Kenapa ada hukuman kekal? Karena ada dosa. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memerdekakan saya dan saudara dari perbudakan maut ini. Kita akan menjadi orang yang bersukacita karena kita telah dibebaskan. Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih. Maka patutlah kita bersyukur karena Tuhan kita telah memerdekakan kita. Merdeka? Merdeka? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari apa? Itu yang pertama tadi dari dosa. Dan yang kedua dari hukuman maut. Yang ketiga, siapa yang tahu? Aduh. Yang ketiga siapa yang tahu? Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu yang terkenal di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, adalah hukum Taurat. Kita lihat bagaimana orang Yahudi begitu mempertahankan hukum Taurat. Dalam pemikiran orang Yahudi, hukum Taurat adalah sesuatu cara mereka untuk memperoleh keselamatan. Itu dalam pandangan orang-orang Yahudi. Mereka melakukan setiap ketaatan hukum Taurat, tujuannya supaya mereka diselamatkan. Apakah demikian? Apakah demikian Bapak Ibu yang terkasih? Tujuan hukum Taurat Tuhan berikan sebenarnya bukan supaya orang selamat. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia ini adalah manusia yang tidak bisa taat, manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Contohnya seperti ini. Jadi kalau tidak ada aturan, maka kita tidak tahu bahwa kita itu telah salah. Nah, sebelum ada hukum Taurat, orang-orang pada zaman itu beranggapan tidak ada kesalahan dalam hidup mereka. Mereka mau melakukan apa saja, mereka beranggapan itu bukan sesuatu yang salah. Padahal sebenarnya di mata Allah itu adalah sesuatu yang salah. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Makanya Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa yang Yahudi, yaitu bangsa Israel, yang memberikan hukum Taurat. Bapak Ibu yang terkasih, hukum Taurat itu kalau saya umpamakan seperti cermin. Tahu cermin? Nah, cermin itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau lihat, kita lihat cermin. Kita tahu bahwa misalnya ada kotoran di muka kita tahu muka saya ada kotoran. Iya enggak? Nah, kita tahu cermin itu juga menunjukkan kalau kita sebagai wanita, apa namanya, alis kita ada yang bengkok. Kan kita tahu. Kalau tidak ada cermin, mana kita tahu? Paham sampai di sini? Kalau tidak ada cermin, kita tidak tahu kalau ada kotoran di muka kita. Justru karena ada cermin, kita tahu ada yang salah. Ada yang salah di dalam muka kita. Nah, Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada orang-orang yang Yahudi supaya mereka tahu, oh, kamu itu sebenarnya ini loh, telah berdosa. Kamu itu sebenarnya sudah melakukan dosa.
membersihkan muka kita. Dari cermin ini kita bisa melihat hukum Taurat adalah cermin. Jadi kita melihat kesalahan muka kita yang kotor di sini. Jadi kita butuh sesuatu, misalnya tisu. Kita membersihkan muka kita, bukan cermin, bukan cermin. Kita membutuhkan sesuatu, misalnya tangan kita untuk membersihkan kotoran di muka kita. Bukan cermin yang membersihkan. Nah, Tuhan Yesus menuju ke memberikan hukum Taurat itu tujuannya itu untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang pilih itu adalah kamu itu adalah orang yang berdosa. Nah, dalam konsep orang Yahudi, mereka menganggap hukum Taurat itu adalah sebagai alat mereka untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada. Maka Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan itu, melepaskan pola pikir orang-orang yang salah itu dari hukum Taurat itu. Bayangkan bagaimana hukum Taurat terus ditambah-tambah oleh ahli-ahli Taurat. Yang lebih sadisnya, kalau ini kan hari Minggu ya, hari yang dikhususkan. Kalau orang Yahudi itu, mereka tidak bisa mengangkat sesuatu yang lebih berat dari jarum kalau pada hari Sabat. Itu saking sadisnya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat, misalnya sesuatu ini kan lebih berat dari jarumnya. Nah, saya berdosa nih. Nah, pola pikir itu Tuhan Yesus lepaskan daripada kehidupan orang-orang yang berpandangan yang salah. Tuhan Yesus mau melepaskan mereka, memerdekakan mereka dari itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Bangsa yang Yahudi begitu berbeban berat menjalankan hukum Taurat. Mereka berletih lesu, mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat. Maka bangsa itu dibebaskan oleh Tuhan. Kita lihat dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat yang 13. Salah satu membacakan kepada kita. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Sebab dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, di sini sebab dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Artinya ayat ini adalah orang-orang atau manusia atau bangsa yang Tuhan pilih hari itu tidak pernah tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa kalau Tuhan tidak pernah kasih aturan-aturan. Menganggap dirinya adalah sesuatu yang tidak pernah salah di hadapan Tuhan. Makanya kasih hukum Taurat itu. Sebenarnya kamu ini seperti ini. Makanya kasih aturan-aturan. Ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Jika kamu melanggar, maka kamu berdosa. Apakah hukum Taurat yang membuat berdosa? Tidak. Sebenarnya dosa itu sudah ada. Cuma pandangan mereka. Tidak ada kesalahan dalam pribadi manusia. Maka mereka beranggapan adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, makanya orang-orang yang menegaskan begitu, menegaskan melakukan setiap peraturan hingga sampai pada kita baca satu Galatia pasalnya yang ke-5, Galatia pasalnya yang ke-5, bagaimana orang-orang Yahudi begitu ketat melakukan hukum Taurat. Saya bacakan kepada kita pasal Galatia pasal yang ke-5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah tulisan Paulus. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah ini Paulus mengisahkan, menceritakan di sana ada orang-orang yang sudah percaya, sudah ada di dalam Yesus. Mereka sudah percaya kepada Yesus. Tetapi mereka tetap beranggapan bahwa keselamatan itu mereka peroleh jika mereka melakukan hukum Taurat. Nah, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus di perikop ini, mereka menegaskan bahwa sunat itu adalah salah satu cara supaya manusia bisa selamat. Nah, orang-orang yang non-Yahudi, kan orang-orang yang non-Yahudi pada saat itu adalah orang-orang yang tidak bersunat di dalam Alkitab. Sedangkan orang Yahudi adalah keturunan Abraham yang menegaskan bahwa sunat itu keharusan. Salah satu cara untuk memperoleh keselamatan. Nah, mereka bertengkar, sama-sama orang percaya, mereka bertengkar. Kamu harus disunat supaya kamu selamat.
membebaskan kita dari pola-pola pikir yang salah itu, dari aturan-aturan itu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa hanya satu keselamatan, hanya satu kemerdekaan yang sejati, yaitu dari Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita beribadah di sini adalah apakah ini sebuah cara kita untuk memperoleh keselamatan? Ke gereja bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Melayani Tuhan bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Mengasihi sesama bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Melakukan firman Tuhan bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Itu adalah cara-cara kita yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Maka Tuhan Yesus berkata, jadilah murid. Sebagai orang yang berterima kasih, maka kita beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang yang bersyukur seharusnya kita adalah muda dosa. Bersyukur kita adalah orang yang dihukum mau, kita dibebaskan. Kita beribadah kepada Tuhan bukan karena kita diselamatkan, tapi karena kita bersyukur. Kita melayani Tuhan karena kita bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang merdeka itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu tanpa tekanan. Paham? Orang yang merdeka itu adalah orang yang melakukan ibadahnya tanpa tekanan. Jadi jangan sampai dalam pemikiran kita melayani Tuhan, kita beribadah, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan supaya kita diselamatkan. Tidak. Keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita melakukan setiap peribadahan kita adalah dari sungguh-sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itu adalah orang yang merdeka. Tidak ada tekanan, tidak ada perbudakan. Jadi kita murni melakukan itu di hadapan Tuhan dengan satu tindakan yang tulus keluar dari hati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita lakukan, jangan mau diperbudak oleh apapun. Jadilah pengikut Kristus yang sebenar-benar merdeka, yang tidak hidup di bawah tekanan, baik itu aturan gereja, baik itu aturan hukum Taurat. Kita melakukan itu semua karena kita tulus mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Setuju? Merdeka? Merdeka? Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, respon kita ketika kita telah dimerdekakan Tuhan dari dosa, dari hukuman, dari hukuman aturan-aturan Taurat yang harusnya kita lakukan. Tetapi karena Tuhan telah memerdekakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Kita baca ini yang terakhir singkat. Yohanes pasalnya yang tetap Yohanes tadi masih di pokok pendikop kita. Yohanes pasalnya yang ke-31 salah satu membacakan kepada kita. Yohanes 8 ayat 31. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di sini dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar murid-Ku. Ini respon yang Tuhan Yesus ingin terima dari kita. Kita dikatakan di ayat 36, anak itu telah memerdekakan kamu, maka kamu harus hidup di dalam firman-Ku supaya kamu benar-benar menjadi pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus yang sejati. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Itu yang terakhir. Apa respon yang Tuhan kita lakukan di hadapan kita? Harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi, merdeka. Yang semangat. Merdeka. Haleluya. Nah, sudah Bapak Ibu yang terkasih, sampai di firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, supaya kita tidak hidup di bawah perhambaan lagi, tetapi kita telah dimerdekakan dan kita hidup seperti orang yang merdeka, tidak hidup di bawah
tekanan, tetapi kita melakukan segala sesuatu dengan tulus sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan yang telah memerdekakan kita, memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kita. Bapak masuk dulu. Minta kesediaan sehingga kita nyanyikan lagu yang